got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata, di mana terdapat simbol, string, dan bahasa. Di sini kami akan menjelaskan tentang simbol, string, dan bahasa. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang simbol. Konsep dasar dari otomata. 1. Simbol. Simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Entitas menurut KBBI adalah wujud, sedangkan abstrak adalah yang tidak bisa digambarkan atau tidak dapat didefinisikan. Contoh yang dimaksud simbol adalah perumpamannya adalah apa itu satu? Apa itu A? Coba kalian definisikan. Wujud dari satu adalah satu. Maka ini sebenarnya hanyalah sebuah simbol, sebuah bentuk yang disepakati bahwa ini adalah perwujudan dari satu itu. Begitupun dengan A. Ini adalah perwujudan dari yang kita maksud dengan A itu. Tapi kalau kita ingin melihat, tidak bisa mendefinisikannya karena abstrak. Lalu, yang abstrak inilah kemudian diwujudkan sehingga ke dalam satu bentuk tertentu yang kita sepakati, sehingga terbentuklah sebuah simbol. Itulah yang dimaksud dengan entitas abstrak. Artinya, sesuatu yang abstrak diwujudkan sehingga kita bisa mewujudkannya. Tercipta suatu simbol. 2. String. String adalah kata atau untayan yang merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Contoh yang dimaksud string. A ini adalah simbol, sedangkan yang merupakan bagian dari string adalah ABBAC. Jadi ABBAC ini adalah deretan simbol-simbol. Lalu deretan beberapa simbol inilah yang disebut sebagai string. Panjang string. Panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Contohnya, W sama dengan ABBAC. Perumpamaan W ini adalah string. String W ini adalah ABBAC. ABBAC kalau ditanya panjang stringnya berapa? Panjangnya adalah berapa jumlah simbol yang menyusun string tersebut. Lalu dihitung A1, B2, B3, A4, C5. Berarti panjang string tersebut adalah 5. String kosong. String kosong adalah sebuah string kosong biasanya dinyatakan dengan simbol epsilon. Bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termaksud sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk manipulasinya. Jadi bahasa itu tersusun atas beberapa string. Kalimat itulah yang bisa dianggap sebagai sekumpulan bahasa. Alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol tersebut. 3. Bahasa. Sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string, yaitu bahasa kosong yang dinotasikan seperti menuliskan notasi himpunan kosong. Bahasa juga disebut sebagai rangkaian simbol yang memiliki makna. Jadi, serangkaian simbol yang memiliki makna. Jadi, teori bahasa dan otomata ini adalah dasar dalam pembuatan dasar dari teknik kompilasi. Teknik kompilasi ini adalah bagian dari penerjemahan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah, ataupun membuat bahasa pemrograman yang baru sehingga konsep dari bahasa ini harus dipahami terlebih dahulu. Contoh yang dimaksud di bahasa di sini adalah simbol-simbol. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin-mesin, akan mengindikasikan apakah suatu bahasa diterima atau tidak. Jadi, ada satu mesin yang bisa menganalisis dan bisa menentukan apakah suatu bahasa itu dapat diterima atau tidak.
Mesin ini nantinya yang menentukan apakah inputan dari seseorang programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi itu sudah benar atau salah. Kalau sudah benar, maka dieksekusi, artinya mesin bisa memahaminya. Sedangkan kalau salah, maka tidak muncul, maka error yang akan dimunculkan kalaupun dieksekusi mesin tidak akan dipahami. Di sini saya akan memberikan contoh dari mesin otomata sederhana. Di sini saya akan memberikan 3 inputan string, yaitu A, B, dan A, B, dan U, dan A, B, dan I. Kita masuk ke contoh pertama, yaitu A, B, dan A. Q0 mendapatkan inputan A dan berpindah ke stage Q1. Stage Q1 mendapatkan inputan B dan berpindah ke stage Q2. Stage Q2 mendapatkan inputan A. Dia berpindah ke stage Q3. Stage Q3 merupakan akhir dari penginputan. Jadi, stage Q3 merupakan final stage. Maka, A, D, dan A inputan stringnya diterima. Baik, kita masuk ke contoh kedua, yaitu A, B, dan U. Q0 mendapatkan inputan A, berpindah ke stage Q pertama mendapatkan inputan B, dan berpindah ke stage Q2. Stage Q2 mendapatkan inputan U, dan berpindah ke stage Q4. Stage Q4 memang merupakan final stage, sehingga inputan string dari A, B, dan U dapat diterima. Lalu kita ke contoh ketiga, yaitu inputan string A, B, dan I. Q0 mendapatkan inputan A, berpindah ke stage Q1. Stage Q1 mendapatkan inputan B, dan berpindah ke stage Q2. Stage Q2 mendapatkan inputan I, dan berpindah ke stage Q5. Di mana stage Q5 ini bukan merupakan final stage. Jadi, inputan string dari A, B, dan I ditolak. A few moments later.